nggak jalan. Yakinlah kalau konsep ini semuanya jalan, melaksanakan mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 dengan konsep negara hadir, bukan hanya slogan. Ini karena nggak ada yang jalan di sistem ini. Ya. Semuanya jadi nambah ngeri kita ini. Ya. Jadi sekali lagi, ya kita nggak tahu saya ngurainya dari mana ya. Mudah-mudahan calon-calon presiden ini, apalagi ya kita nggak tahu sih nih, karena apa yang kata Pak Mukhtar tadi, kita ini nggak ada pilihan, cuma dikasih barang ini, lu pilih dua ini, didandanin aja pakai baju apa tadi, yang dibilang tadi, mau nggak mau kita pilih kan, boneka gitu, kita pilih boneka ini, karena nggak ada pilihan. Jadi saya pikir jawab apa yang ada di sini, kita ini semua nggak baca nggak isi Undang-Undang Dasar 45 itu, yang asli. Yang sudah kemudian dirubah-rubah itu nggak ada, Pak. Yang ngebaca adalah orang yang mengubah, waktu itu aja yang ngebaca. Kita ini nggak ada. Kalau kita ini ngebaca semua, pasti kita protes. Pasti, Pak. Pasal 33 tadi ada. Politik ini memang betul-betul menjadi tempat wadah orang menyampaikan aspirasi dan bisa jalan, nggak sampai begini-begini. Benar. Ya termasuklah yang saya cerita tadi. Kenapa sih lebih tajam Hotman Paris? Kenapa sih lebih tajam itu orang viral ketimbang lembaga resmi? Lebih tajam LSM ketimbang lembaga resmi? Karena memang ini belum pernah ketemu, ini nggak ketemu nih. Nah ini yang harus semua orang ya menyadari bahwa ini sebenarnya ada masalah nih di ketatanegaraan kita. Ya makanya dengan perubahan-perubahan yang ada ini kan ya beginilah ya. Undang-Undang Dasar 45 yang digagas oleh The Founding Father kita 18 Agustus. Tahu nggak kalian siapa perumusnya itu? Ada 67 orang BPK itu, PPKI-nya itu. Orang-orang hebat bos, dan nggak ada kepikiran mau harta karun yang dia pikirin. Bagaimana dia menjaga negara ini dengan segala kekuatan rakyatnya, dilibatkan semua dalam mengurus negara ini. Dengan hikmah banget mereka buat tuh tulisan satu persatu. Tapi kan perubahan yang ada ini kan belum dilaksanakan secara murni dua-dua rejim, Orde Lama, Orde Baru, terjadilah reformasi dengan perubahan yang gila-gilaan. Kalau menurut kita bukan itu amandemen ya, tetapi perubahan konstitusi. Ya, bayangkan kalau hal-hal pokok itu dirubah, ini kan bayangkan sistem pemilu aja, itu kan perubahan mendasar itu. Kenapa sih kita dulu dengan sistem perwakilan? Karena Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara. Di dalam Pancasila itu sila keempat itu sudah jelas bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ada satu lembaga yang meramu semua potensi bangsa ini, yang konon katanya jumlah penduduknya sekitar 200-an juta ini lebih, 270 juta, 17.000 pulau dengan latar belakang suku, agama yang berbeda, semuanya harus semua berkumpul dan kita bicara nggak bisa kuat-kuatan bos. Kalau sekarang kan demokrasinya kuat-kuatan, nggak ada hubung. Pokoknya lo yang kuat walaupun itu salah, udah nggak ada. Ya kalau lo suaranya lebih banyak walaupun lo salah lo bener. Itulah demokrasi hari ini. Ini kan demokrasi ala Yunani bos. Oh Amerika aja nggak begitu-gitu amat. Memilih kan dia sistem ini juga konvensinya kan berdasarkan negara bagian. Walaupun lu menang dipilih oleh rakyat sekian, tetapi kalau negara-negara bagiannya lo kalah, nggak menang, nggak duduk lo jadi presiden. Kalau ini kan bener-bener one man one vote lo. Ya sama kayak Yunani dulu, dikumpulin di tengah lapangan sepak bola apa stadium itu, wah kita pilih nih. Terkuat. Dan ini kan kenapa ya kita sudah tidak bicara lagi Pak hari ini bicara tentang permusyawaratan. Tidak jarang lagi sudah bicara kita nih banyak dengan diskusi dulu, berargumentasi. Yang ada akhirnya apa yang terjadi ya sudah ngumpulin kelompok. Kalian lihat nggak hari ini bagaimana pertarungan calon presiden? Maaf ya, kuat-kuatan di sana, Makassar sekian juta orang ikut apa jalan sehat, Jawa Timur sekian puluh juta. Kebayang nggak hari ini begitu model kita bos, kuat-kuatan masa ini. Pertanyaannya begitu hebat. Tahu-tahu nanti yang juta-jutaan itu kalah nanti. Bagaimana coba? Nah, mau kayak apa? Mau bagaimana? Kalau nanti kalau begini nggak ada yang mau mengakui kemenangan, ya nggak selesai bos. Nah, terus diributin orang. Wow kalau melalui MPR nanti, gampang disogok. Gimana sih?
Ini kan sudah ada sistem adanya KPK, ada segala mas. Gila hari ini, bos. Masih mau berani kita korupsi, mau bisa. Kita ini kan membutuhkan semua orang berkecukupan. Ada wakil wartawan yang duduk di MPR itu, ada wakil guru, ada wakil petani, ada wakil desa. Semua disuruh rembuk di situ. Pilih nih orang yang benar. Karena sistem sudah ada. Makanya saya bilang tadi, nggak ada yang bisa dipersalahkan hari ini. Oligarki menguasai alam jagat, nggak bisa. Konstitusi kita ngebuka ruangnya itu, nggak bisa Pak lo. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Konstitusi kita pasal 33, ya Undang-Undang Dasar 45 kita bukan lagi bicara koperasi Pak. Ya, berdasarkan azas kekeluargaan, ya usaha bersama, bukan usaha bersama lagi. Sudah dibuka pasar bebas Pak. Makanya jangan aneh negara sekarang ini kalau bisa subsidi semua dibuang. Mana sih? Di kampung-kampung sudah ada minimarket semua segala macam. Bagaimana coba? Bagaimana mau ngelawannya bos? Kalau orang cara begitu. Yang dulu apa prinsip kita perdagangan dengan jual beli begitu? Karena di situ ada interaksi, tawar menawar, ngobrol. Oh saya pernah ke Amerika itu, masih ada pasar kampung kok. Masih ngomong kita datang ke pasar. Masih bicara berapa nih harga? Gue tawar ya. Sekarang kalau lu masuk minimarket mana bisa lu tawar lagi? Sudah dibanderol semua. Ini sekarang wakil-wakil rakyat ini sebenarnya merumuskan siapapun presiden besok. Contoh sekarang, siapa yang ngontrol presiden lagi nanti? Ini kan sudah fakta nih. Karena kita nggak ada MPR, nggak ada majelis tertinggi, lembaga tertinggi negara, nggak ada yang minta pertanggungjawaban tiap tahun apa yang dikerjakan oleh presiden. Besok-besok presiden yang terpilih, besok dia mau apa, besok kita buat ini, jadilah barang itu. Besok buat ini, buat selokan semua, ya jadi selokan semua Jakarta ini. Dibuat takut bukan berani. Jadi yang begitu, kenapa nggak ada rule-nya Pak, nggak ada. Yang ada tuh visi misi calon presiden. Harusnya kan nggak boleh Pak, jadi visi misi calon presiden. Harusnya visi misi bangsa ini apa? Dirumuskan oleh orang-orang yang memang diwakilkan yang duduk di Senayan itu. Itulah dulu ada GBHN. Sekarang kagak ada GBHN lagi. Berarti negara ini tidak ada haluannya lagi ya? Nggak ada lagi Pak. Siapapun jadi presidennya. Nah pertanyaannya, ya enak kalau punya presiden yang punya visi berkesinambungan. Kalau tidak, besok dia rubah semua. Ini presiden sekarang nggak beres nih. Gua ganti dah. Yang presiden sekarang kan ke kiri, gua ke kanan dah. Bayangkan sudah berapa habis aset kita nggak keruan-keruan. Siap. Karena nggak ada role Pak.